33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Pinaka, bagaimana Pinaka? Ia melarikan diri. Damar Tahun? Si Mata Tiga membawanya. Mata Tiga? Iya. Nyai Durga Parabandari? Iya. Oh, Durga Parabandari. Ia muncul lagi? Kau kenapa? Tolong jaga aku. Aku akan menenangkan jantungku. Jantungku berlarian. Baik. Akan aku lakukan. Lare Angon menjadi cemas melihat keadaan Pinaka Swasti Ratu. Sudut bibir perempuan itu melelehkan darah merah. Pinaka yang terluka di bagian dalam dadanya itu segera duduk bersila. Lare Angon segera mempersiapkan diri, menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Suasana yang sepi dan tak terdengar lagi pertarungan itu menyebabkan Kiai Pangon berani keluar. Dengan diikuti oleh Ki Demang, Kiai Pangon mendekat. Bagaimana anak mas? Siapa dia? Perempuan ini membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ia terluka, Paman. Dia itu siapa? Dia sahabatku, Paman. Lalu mereka yang berkelahi melawanmu itu siapa, anak mas? Mereka kawan-kawan si rambut putih. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan si rambut putih itu, Paman. Lalu anak Nger Badrawati? Dia sedang mengejarnya. Katakan kepada aku, anak Mas Lare Angon, apa yang harus kami lakukan? Persilahkan orang-orang yang membawa obor itu untuk berkumpul saja di rumah Kiai. Apa yang mereka lakukan itu justru membahayakan mereka, Paman. Iya. Di luar sana, orang-orang tak dikenal dan berkemampuan tinggi sedang berkeliaran dan bisa membahayakan mereka. Oh, baik. Hei! Kalian semuanya kemari! Ayo kemari! Hancur itu. Keadaan masih berbahaya. Aku minta kalian semuanya masuk ke dalam pendopo rumahku. Orang-orang yang mengacau ketemangan kita itu semuanya berilmu tinggi. Ayo! Masuk semua ke dalam pendopo. Ayo. Aku telah mendengar kedatangannya. Ia datang. Bukan hanya rambutku ini yang akan mengusungnya. Akan tetapi juga pisau terbangku ini. Bagaimana Badrawati? Diamlah kamu. Aku telah mendengar dengus nafasnya. Ia sekarang berada di dalaman. Aku takut, Badrawati. Diamlah kamu. Ia berbenah tajam. Ia akan bisa mendengar pembicaraan kita ini. Ya, aku akan diam. Iya, diamlah kamu. Badrawati segera mempersiapkan diri. Tangan kanan memegang pangkal cambuk, tangan kiri menggenggam sebuah pisau yang siap melesat menggapai korbannya. Badrawati mengeterapkan kemampuan anehnya, sebuah kemampuan yang bisa menyadap segenap suara yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya Pamegatsi yang hinggap di sebuah dahan tidak menyadari kalau dirinya sedang diintai.
Ia belum tidur. Aku berhasil menangkap desah nafasnya yang gelisah. Demikian juga dengan kedua orang tuanya, juga belum tidur. Agar aku tidak terlampau direpotkan, sebaiknya aku membuat mereka mengantuk. Aku ingin kedua orang tua gadis itu tertidur. Aku akan menyebar sirap. Orang itu menyebar sirap. Kekuatan yang membuat sasarannya mengantuk dan tidur itu nampaknya tidak ditujukan kepada kamu, Lambang Sari. Akan tetapi lebih tunjukkan kepada Kiai Sambi dan istrinya. Baik, aku tidak keberatan dengan ilmu sirap itu. Silahkan saja menggunakannya. Aku tak merasa keberatan. Ya. Aku ngantuk sekali. Tiba-tiba saja mataku menjadi berat, Nyai. Mataku berat sekali. Rasa ngantuk ini datangnya mendadak sekali, ya. Aku juga. Aku pun mengantuk tak ketulungan, Kiai. Iya, aneh sekali. Mengapa mataku menjadi sangat berat seperti ini? Mengantuk sekali. Aku juga, Kiai. Aku sangat mengantuk. Mataku tak bisa kusangkan. Sangat berat. Selamat tidur, Nyai dan Kiai Sambi. Tidurlah dengan nyenyak serta bermimpilah yang indah-indah. Ojo amok kelana aku akan berlayar. Hop. Nampaknya tadi Nyai tak pada sebudahan dan meloncat turun. Ia sekarang diam berdiri. Mungkin dia sedang memperhatikan keadaan, menghitung apakah sudah aman atau belum. Nah, dia telah selesai. Sekarang berjalan menuju ke samping kanan. Rupanya, ia akan memasuki bilik ini langsung dengan menjebol dinding. Aku akan menunggunya dengan sabar. Ujung tubuhku akan menggeliat dengan kekuatan penuh menyambar kepalanya. Dan ketika ia sedang tidak menyadari keadaan, pisauku ini akan menyengat dadanya dan tepat menggapai jantungnya. Ayo rambut putih, aku telah siap menunggumu di sini. Ia sekarang berada di luar dinding dan kembali diam. Ia tentu sedang memusatkan perhatian untuk menyadap segala macam suara. Jika ia berhasil mengetahui aku berada di dalam bilik ini, aku akan memujinya sebagai orang yang luar biasa. Menunggu apa lagi? Kau sedang gelisah menunggu kehadiranku. Kau mungkin sedang berharap aku muncul dan segera membusai rambutmu, meraba segenap kulit tubuhmu. Aku datang, Lambang Sari. Aku datang untuk memenuhi keinginanmu. Siapa itu? Dia, ini aku datang. Kau? Aku datang. Sabarlah. Aku datang, sayang. Hati Lambang Sari seperti akan rontok karenanya. Namun dari sudut, Badrawati memberi isyarat dengan menempelkan jemari telunjuknya ke mulut, meminta kepada gadis itu untuk tenang. Dinding kayu itu pun dengan mudah telah dibuka oleh Pamegasi. Kau belum tidur, Lambang Sari? Iya. Jangan cemas. Kau tak perlu merasa cemas, Lambang Sari. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Kau memang sedang menungguku, bukan? Iya. Kau tahu apa yang aku kehendaki? Aku... Kau tentu sudah tahu apa yang aku kehendaki, Lambang Sari. Mari kita lakukan. Aku akan menjadi lelaki yang paling bangga di dunia ini karena menerima penyerahan. Dan kau akan menjadi perempuan yang paling bangga karena memiliki sebuah kenangan yang paling indah
dan tak akan terlupakan hingga kapan. Aku juga menunggumu, Pamagati. Terima ini. Badrawati yang benar-benar marah telah mengayunkan cambuknya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Pamagati mencoba menghindar, tetapi geliat ujung cambuk itu mampu menggapai wajahnya. Pamagati yang masih belum sadar sepenuhnya terjengkang menjebol dinding dan terguling-guling. Pisau dari tangan kiri Badrawati dengan telak-telak menyengat dada kanannya. Bagaimana rasanya, Pamagati? Iblis, berjebah. Iblis kau. Kaulah yang sebenarnya iblis. Aku telah berulang kali mengatakan hal itu. Akan tetapi, kau masih belum juga menyadarinya. Jika orang ini tidak aku bunuh, maka bencana yang berkepanjangan masih akan terjadi dan menimpa gadis-gadis yang lain. Atas nama kebenaran, atas nama para gadis yang telah menjadi korban kebiadabannya, atas nama mereka yang telah disakiti hatinya, aku akan mengantarkannya menjenguk gerbang kematiannya. Akan kubelah dadanya dengan cambukku. Oh, gila, kau! Apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku akan membantu menyempurnakan kematiannya. Sayang paman keburu datang. Kalau tidak, dia sudah modal ketimpa cambukku. Kasihan. Lihatlah dia, Paman Panji Sakran. Dia sekarat dan sangat kesakitan. Aku harus menolongnya dengan mempercepat kematiannya. Kurang ajar kau setan cilik. Adikmu itulah yang sebenarnya tindak dan perbuatannya kurang ajar, Paman. Di mana-mana ia merusak perempuan. Baru saja ia akan menodai seorang gadis. Maka aku terpaksa berbuat kejam kepadanya. Dan sayang sekali, sebagai kakaknya Paman tidak menasihati atau melarangnya, akan tetapi malah membiarkannya. Kurang ajar, maka bunuh kau. Boleh. Mati pun sebenarnya aku telah siap dari dulu. Kalau ternyata Paman berhasil membunuhku, aku tak merasa keberatan. Mati di tangan pemilik Aji Condo Birowo yang besarkan tentu merupakan suatu hal yang membanggakan, Paman. Aku tak sakit sama sekali. Jangankan hanya kau, bahkan andai kata si mata tiga itu muncul juga di tempat ini dan menghujaniku dengan kekuatan dahsyat yang melesat melalui mata di keningnya, aku tak akan gentar. Aku tak akan mundur sejengkal sekalipun. Kau akan mendapatkannya, bocah tengik. Gila. Kau menantangku? Kau berada di sini juga. Kau ingin merasakan bagaimana rasanya tertimpa kekuatan mata Durga. Aku penuhi. Kau akan mendapatkannya. Badrawati menjadi amat gugup ketika dari kegelapan malam muncul seorang perempuan yang cukup dikenalnya. Perempuan itu adalah Duga Parabandari, titisan sang waragannya. Dengan langkah yang tenang, perempuan itu melangkah mendekati tubuh Pamagasi yang tergeletak tak sadarkan diri, dan dengan tatapan mata yang sirip, Uma Durga memandang Badrawati. Kepalanya, ia tentu akan menyerangku dengan kekuatan dahsyat yang berasal dari matanya yang ketiga, yang berada di tengah-tengah kening itu. Aku tidak boleh asal-asalan. Aku akan mencoba mendahulunya dengan pisau-pisau terbangku. Hari ini hari Taliwangke, bocah cilik. Kau tahu apa arti Taliwangke? Tidak. Hari Taliwangke adalah hari yang tidak lahir. Hari Taliwangke juga disebut hari naas. Setiap orang memiliki hari Taliwangke yang berbeda-beda. Jika seseorang terjebak masuk ke dalam hari Taliwangke, maka menghindar kemanapun ia takkan bisa lepas dari sandungan. Dan hari ini adalah hari Taliwangkemu, bocah cilik. Setiap langkah dan gerakan selalu dibayangi sandungan. Kau memang bocah yang luar biasa, hingga akulah yang harus menjadi sandungan petualanganmu. Sudah siapkah kau, bocah cilik?
Kau benar-benar ingin merasakan dahsyatnya mata Durga. Aku benar-benar tahu kalau perempuan bermata 3 ini berada di sini. Ia mengusap kening. Aku tak boleh terlambat. Katakan sekali lagi, kau ingin merasakan dahsyatnya mata Durga? Iya. Gila. Pisauku meledak. Ini lagi. Iya. Usahaku sia-sia. Kedua pisau terbangku langsung meledak tersentuh garis pandangan matanya. Mana pisau terbangmu yang lain? Baru 2 yang kau coba. Mana yang ketiga dan keempat? Melarikan diri, menghindar. Apakah aku harus melarikan diri, meninggalkan tempat ini? Tidak mungkin. Jika itu aku lakukan, maka Kisandi dan keluarganya yang akan bernasib malang menerima kemarahannya. Apa boleh buat? Aku harus menumpukan harapan pada ujung cambukku ini. Semoga air dan cambukku mampu menyentuh mata aneh di keningnya itu. Kalau aku harus mati, apa boleh buat? Matilah kau di tanganku, bocah setan. Matanya mulai menyala. Aku harus menyerangnya. Badrawati menggigil dan merasakan jantungnya bagaikan diremas, manakala seleret sinar yang muncrat dari mata Durga itu menjamah tubuhnya. Badrawati yang kemudian berusaha berguling menghindar, merasakan lecutan cambuknya seperti menghantam sebuah tabir kasat mata. Tak terlihat namun ada. Badrawati menjadi gugup ketika umat Durga itu telah siap menyerangnya lagi dengan tatapan matanya. Hari ini Taliwangke menggunakan ini. Ia akan menyerang lagi. Aku harus selalu berguling dan berguling menghindar. Jika kekuatannya yang muncrat dari tatapan matanya mampu menggapai tubuhku, dan aku akan retak. Iya. Kau pikir kau akan bisa lepas dariku? Matilah kau di tanganku. Gila, gawat. Kau mau lari kemana, bocah tengil? Aku tak mau didului serangnya. Aku justru harus berada di dalam jarak dekat dan menyerangnya bertubi-tubi. Raja Kalacakra tak akan mampu melindungimu, bocah sialan. Matilah kau di tanganku. Aku akan menyerangnya dari jarak dekat. Umat Durga para Bandari membutuhkan waktu sesaat untuk menyiapkan serangan dahsyatnya yang mengalir melalui matanya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Badrawati untuk melenting cepat dan mengayunkan cambuknya. Sebuah ledakan tepat di dekat telinga umat Durga para Bandari telah membuyarkan pemusatan pemikirannya. Setan alat. Aku berhasil. Paling tidak dengan cara bertarung jarak dekat. Mungkin aku bisa mengulur nyawaku untuk tetap tinggal di ragaku. Setan alat. Di dalam jarak dekat. Ayah, ibu, buka pintunya. Buka pintunya, ibu. Ayah. Aku takut. Aku takut. Hati aku takut, ayah. Kau tidak apa-apa, Ndu. Aku takut, ibu. Aku tidak mau, ibu. Aku takut, ibu. Cepat sembunyi. Sembunyi di mana? Di kolong, ayo sembunyi di kolong. Sembunyi di kolong semuanya. Aku akan menjaga kalian. Cepat bersembunyi di kolong, ayo cepat. Aku takut.
Aku takut, Ibu. Ayo, kita sembunyi dulu. Di kolam tempat duduk itu. Pertarungan antara Badrawati dan umat Durga para Bandari langsung meningkat dengan cepat. Badrawati yang menyadari betapa berbahayanya mata Durga yang berada di kening itu memaksakan pertempuran jarak dekat. Cambuknya meledak-ledak tiada henti, membuat umat Durga menjadi semakin marah. Dan manakala pertarungan bergeser beberapa jengkal, segera terlihat Badrawati bukan tandingan perempuan bermata tiga itu. Hingga kemudian sebuah ayunan kaki menyilang menyebabkan Badrawati terguling dan terkapar. Umat Durga segera mencengkramnya dengan tatapan matanya. Kau pikir kau akan bisa mengalahkan aku? Kau ingin merasakan kedahsyatan mataku? Kau merasakannya sekarang. Remas jantungmu pecah sengit. Mampus! Sadar kau! Sapang! Hamba, Sang Ratu. Bawa adikmu. Kita tinggalkan tempat ini. Baik, Sang Ratu. Cepat! Kita harus segera pergi. Waktu kita sangat terbatas. Dia... Bocah itu sudah mati. Tak ada manusia manapun di dunia ini yang bisa selamat dariku. Kita pergi. Hop! Umat Durga para Bandari segera melenting dan bagaikan bayangan hantu, tubuhnya berkelebat untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. Panji Saprang segera menyambar tubuh adiknya dan kemudian menyusul, melesat hingga kemudian hilang tak meninggalkan jejak. Suasana menjadi sepi. Ki Sambi tak lagi mendengar suara orang yang berkelahi. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk keluar melihat apa yang terjadi. Anak Ger Badrawati. Loh, tak bernapas. Bagaimana, Ayah? Aduh, bocah ini bernasib malang dalam membelamu, Lambang Sari. Apakah ia mati? Napasnya tak ada, dan aku tak mendengar detak jantungnya. Aduh. Ya terus piye toh? Iya, aku juga bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan nih. Ayah, bagaimana dengan mereka? Orang berambut putih itu, Ayah. Orang itu nampaknya telah pergi, Duh. Orang berambut putih itu terluka. Yang berkelahi dengan anak Ger Badrawati tadi seorang perempuan. Jadi bagaimana, Ayah? Aku harus memberitahu Kiai Pangon, Nyai. Bukankah ada paman dari bocah ini di sana? Jangan tinggalkan aku, Ayah. Iya, jangan pergi, Kiai. Habis bagaimana? Pukul saja kentongan, Ayah. Iya. Benar, pukul saja kentongan. Iya. Aduh, kalau orang-orang itu tak suka dengan suara kentongan dan justru datang kemari bagaimana? Kalian bersembunyi lagi di bawah tempat tidur ya. Aku akan berlari secepat-cepatnya menuju ke rumah Kiai Pangon ya. Jangan, Ayah, jangan. Aku tidak mau ditinggal. Aduh, habis bagaimana? Apakah aku tak melakukan apapun? Paman bocah itu harus diberitahu. Orang yang melukainya sudah pergi. Pukul saja kentongan. Iya, Ayah. Baiklah. Aku akan memukul kentongan saja. Ki Sambi tak mempunyai pilihan lain. Lelaki itu segera mencari kentongan. Namun sial, kentongan yang dicarinya tak juga ditemukan. Ki Sambi lupa meletakkan di mana. Sementara itu, di saat itu pula, Pinaka Swasti Ratu telah selesai dengan semadinya. Tarikan nafasnya yang kacau balau telah berhasil ditatanya kembali. Kau berhasil, Pinaka? Iya, aku telah berhasil. Namun tidak sepenuhnya. Jantungku terasa akan copot. Bagaimana dengan Badrawati? Ia memburu Pamokatsi. Aku tidak mengira Uma Durga para Bandari muncul juga di tempat ini. Lalu? Badrawati,
Aku mencemaskan Badrawati. Suara kentongan. Iya, pasti sesuatu sedang terjadi di sana. Aku akan meninggalkanmu. Aku akan menengok apa yang terjadi. Iya, cepatlah lari Angon. Kemungkinan Badrawati bertemu dengan mata durga itu cukup besar. Iya. Dadaku sesak sekali. Kekuatan yang muncrat melalui tatapan mata itu memang benar-benar dahsyat dan kuat luar biasa. Kepalaku seperti diganduli sesuatu yang sangat berat. Bahkan darah di sekujur tubuhku seperti berhenti mengalir. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu.